Santa Teresa Avila TV. Sorowajan Baru Yogyakarta. Renungan Katolik Rabu, tanggal 2 Juli tahun 2025 menurut Injil Suci Matius bab 8 ayat 28-34. Kemenangan kuasa Kristus atas kegelapan dan pembebasan dari ikatan roh jahat. Dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Inilah firman Injil Suci menurut Matius bab 8 ayat 28-34. Sesampainya di seberang danau di daerah orang Gadara, tiba-tiba keluar dari kuburan dua orang kerasukan roh jahat yang sangat ganas. Orang-orang itu tinggal di sana, sehingga tidak ada yang berani lewat jalan itu. Mereka berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau datang ke sini untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Di dekat situ ternak babi sedang merumput. Roh-roh jahat itu memohon kepada Yesus, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami masuk ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Maka keluarlah roh-roh jahat itu dan masuk ke dalam babi-babi itu. Tiba-tiba kawanan babi itu meloncat dari tebing ke danau dan mati tenggelam. Orang-orang yang menjaga babi itu melarikan diri dan masuk ke kota, lalu memberitahukan segala sesuatu yang terjadi dan apa yang dialami orang-orang kerasukan itu. Lalu orang banyak keluar untuk melihat Yesus dan orang-orang kerasukan itu. Mereka melihat keadaan itu, mereka menjadi takut. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam perikop ini, Yesus sampai di daerah orang Gadara, di mana ia bertemu dengan dua orang kerasukan roh jahat yang sangat ganas dan tinggal di kuburan, sehingga membuat orang-orang takut melewati tempat itu. Roh-roh jahat mengenali Yesus sebagai anak Allah dan takut akan penghakimannya. Mereka meminta supaya diizinkan masuk ke dalam kawanan babi yang sedang merumput. Yesus mengizinkan mereka, lalu kawanan babi itu terjun ke danau dan mati tenggelam. Kejadian ini menimbulkan ketakutan dan keheranan di antara penduduk setempat. Perikop ini mengajarkan kuasa Yesus atas roh jahat dan kegelapan. Dia membebaskan manusia dari ikatan jahat yang merusak hidup mereka. Namun, reaksi orang banyak yang takut menunjukkan ketidaksiapan mereka menerima karya besar Allah di tengah mereka. Kutipan hari ini, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau datang ke sini untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Matius bab 8 ayat 29. Kita semua mengalami kuburan batin yang menjadi tempat bersemayamnya ketakutan, dosa, dan ikatan roh jahat dalam hidup kita. Orang-orang kerasukan dalam Injil ini hidup di tempat yang seharusnya kosong dan sunyi, tapi justru diisi oleh roh-roh jahat yang membawa kehancuran. Yesus datang bukan hanya untuk menyapa, tetapi untuk membebaskan dan mengusir semua kekuatan jahat yang merantai hidup manusia. Roh-roh jahat mengenali Yesus sebagai anak Allah yang memiliki kuasa absolut. Bahkan mereka takut akan kedatangannya, karena hanya Dia yang mampu menghakimi dan menghancurkan kuasa mereka. Namun, kita juga melihat reaksi penduduk yang takut dan justru tidak siap menerima pembebasan itu. Mereka lebih memilih keamanan dan ketenangan yang semu dibandingkan menghadapi perubahan yang Yesus bawa. Hal ini mengingatkan kita betapa sulitnya kita terkadang menerima pembebasan dari dosa. Karena itu berarti kita harus keluar dari zona nyaman, mengubah kebiasaan lama, dan berani menghadapi konsekuensi. Renungan hari ini mengajak kita untuk mengenali kuburan dalam hidup kita, segala ketakutan, kecanduan, kebencian, dan dosa yang menguasai hati kita. Mari kita serahkan semuanya kepada Yesus, yang dengan kuasanya sanggup membebaskan dan membawa kita ke dalam kehidupan yang baru, penuh damai dan kebebasan sejati. Poin-poin refleksi sehari-harinya. 1. Apakah saya menyadari kuburan-kuburan dalam hidup saya yang masih dikuasai oleh dosa dan ketakutan? Refleksi ini mengajak kita jujur melihat area hidup yang belum bebas dari ikatan buruk. 2. Bagaimana saya merespon ketika Yesus datang mengajak saya berubah dan dibebaskan? Kita harus berani menerima perubahan, meski itu berarti meninggalkan zona nyaman. 3. Apakah saya percaya bahwa kuasa Yesus lebih besar daripada segala roh jahat yang mengganggu hidup saya? Iman ini menjadi pondasi utama dalam pembebasan dari kuasa dosa dan kegelapan. 4. Apakah saya berani membiarkan Yesus mengusir roh-roh jahat dan membawa hidup saya ke arah yang baru? Pembebasan membutuhkan kerelaan untuk melepaskan hal-hal yang merusak hidup. 5. Bagaimana sikap saya terhadap perubahan dalam hidup yang dituntut oleh iman? Perubahan mungkin menimbulkan ketakutan, tetapi iman menguatkan kita untuk maju. 6.
Apakah saya mau menjadi saksi kuasa pembebasan Yesus kepada orang lain? Kesaksian pribadi memberi harapan dan menguatkan iman komunitas. 7. Apakah saya terbuka menerima pertolongan dan doa dari sesama untuk pembebasan dari ikatan buruk? Pembebasan seringkali terjadi dalam komunitas dan melalui doa bersama. Kesimpulan renungan hari ini. Perikop Matius bab 8 ayat 28-34 mengingatkan kita akan kuasa Yesus atas segala roh jahat dan kegelapan yang menguasai hidup manusia. Yesus datang membawa pembebasan dan kehidupan baru bagi siapa saja yang mau percaya dan menyerahkan diri kepadanya. Badai batin dan ikatan dosa yang selama ini mengikat kita bisa diusir dan dilenyapkan oleh kuasanya. Namun, kita juga diajak untuk tidak takut menerima pembebasan dan perubahan yang dibawa oleh Kristus. Kesediaan kita menerima Yesus dengan iman yang teguh akan membawa kebebasan sejati dan damai abadi. Marilah kita membuka hati seluas-luasnya bagi karya pembebasan Yesus dan berani meninggalkan segala ikatan yang menghambat kehidupan rohani kita. Dengan demikian, kita akan mengalami hidup yang penuh sukacita dan menjadi saksi nyata kuasa Allah di dunia ini. Dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus, amin. Bagikan renungan ini, jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan like YouTube @pakrify agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih berkah dalam Gusti Yesus.